Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali bersama saya dalam video pembelajaran matematika, masih tetap dengan Novi Setiono. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah tempat kita saling berbagi, saling memberi dan menerima, semoga bermanfaat. Dalam proses video pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai pola, barisan, bilangan, dan konfigurasi objek. Dalam tayangan ini, khususnya kita akan belajar tentang mengeneralisasi pola konfigurasi objek. Adapun indikator yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menentukan banyaknya objek pada pola ke N dari suatu barisan konfigurasi objek. Kemudian diharapkan pula peserta didik mampu menentukan rumus pola ke N dari barisan konfigurasi objek. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja mari kita mulai. Perhatikan gambar konfigurasi objek berikut. Ada beberapa bola, katakanlah demikian, berwarna hijau yang disusun dalam konfigurasi tertentu. Polanya juga tertentu. Pola ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Susunannya bisa terus berlanjut sampai pola ke-5, 6, 7, dan seterusnya. Dari gambar di atas, maka timbullah suatu permasalahan, yaitu bagaimana menentukan banyaknya bola pada pola ke-56 dan ke-72. Kemudian bagaimanakah menentukan rumus pola ke N dari konfigurasi objek di atas? Nah, bagaimana? Mari kita lanjutkan. Perhatikan tayangan berikut ini. Dari gambar konfigurasi objek ini, maka yang pertama kali kita tempuh langkah adalah tentukan banyak bola tiap pola. Oke, mari kita lakukan. Pola pertama atau ke-1, banyaknya bola berwarna hijau ada 5 buah. Sedangkan pada pola yang kedua ada 7 buah bola. Pada pola yang ketiga ada 9 buah bola. Dan pada pola yang keempat ada 11 buah bola. Jadi sudah bisa kita ketahui kan bahwa P1 artinya pola ke-1 nilainya adalah 5, P2 nilainya 7, P3 nilainya 9, dan P4 nilainya 11. Setelah kita menghitung dan menentukan banyaknya bola pada setiap pola, kemudian cermati bentuk polanya. Mari kita lakukan. Kalau kita cermati dari pola ke-1 menuju pola kedua, ternyata jumlah bolanya bertambah 2. Dari 5 ke 7 bertambah 2. Berarti 5 ditambah 2. Demikian juga untuk pola kedua menuju ke pola ketiga. Dan pola ketiga menuju pola keempat. Semuanya aturnya sama, selalu bertambah 2. Kemudian kalau kita mendasarkan diri pada pola dasar, dalam hal ini pola 1, maka akan terjadi penambahan jumlah bola untuk setiap polanya. Dari pola 1 ke pola 2 maka bertambah 2. Dari pola ke-7 ke pola 9 maka bertambah
5 tambah 2 tambah 2. Demikian juga dari pola ketiga menuju pola keempat. 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi, kalau kita bisa menentukan pola yang sebelum pola 1 berarti adalah 5 ditambah 0. Nah, sudah ketemu kan bentuk polanya? Nah, kalau sudah diketahui bentuk polanya, mari kita sekarang menentukan aturan polanya. Mari kita lanjutkan. Dari pola ketiga menuju pola keempat, terjadi penjumlahan 2 secara berulang sebanyak 3 kali. Maka bisa kita tulis dengan 2 dikali 3. Lihat bilangan yang ada di dalam kurung. 3 adalah banyaknya faktor pengali dari 2. Kemudian kalau dari pola 2 menuju pola 3, bagaimana bentuknya? Iya, benar. Ada 5 ditambah 2 ditambah 2 sehingga ditulis 2 kali 2. Kalau dengan pola ketujuh bagaimana? Iya, benar. Terjadi penambahan 2 yang dikalikan sebanyak 1 kali. Berarti kalau kita lihat urutannya dari pola yang besar ke pola yang terkecil selalu dikalikan dengan 2 sebanyak faktor pengali yang terus menurun. Dilihat bilangan berwarna hijau. Nah, sekarang perhatikan bilangan-bilangan yang berwarna kuning dengan bilangan yang berwarna biru. Bilangan berwarna kuning adalah indeksnya, sedangkan bilangan yang berwarna biru adalah faktor pengali dari 2. Pada pola ke-1, indeks 1, maka nilainya 5 ditambah 2 kali 0. Bilangan indeks 2, pengalinya bilangan birunya 1. Bilangan indeks 3, maka bilangan pengali 2-nya adalah 2. Demikian seterusnya. Kalau kita cermati dari bilangan-bilangan itu, antara bilangan indeks dan bilangan yang berwarna biru, ada tersusun aturan tertentu nih. Coba perhatikan. Tahu aturannya? Iya, benar. Ternyata bahwa di setiap bilangan faktor pengali itu adalah 1 kurangnya dari bilangan indeks. Contoh, kalau bilangan indeksnya 1, faktor pengalinya adalah 0. 1 kurangnya dari 1. Pada pola kedua bagaimana? Pengalinya 1 kurangnya dari 2. Pada pola ketiga, bilangan faktor pengalinya 1 kurangnya dari 3. Demikian juga untuk pola keempat. Nah, kalau kita rumuskan berarti kita rubah susunan dari bilangan-bilangan faktor pengali yang berwarna biru. Untuk pola pertama akan menjadi 1 kurangi 1. 1 depan adalah bilangan indeksnya dikurangi 1. Pola kedua berarti iya, benar. Bilangan indeks dikurangi 1. Pola ketiga, tentu saja bilangan indeks dikurangi 1. 3 kurang 1. Demikian juga untuk pola yang keempat. Nah, dari sini berarti kita sudah tahu nih aturannya. Dari konfigurasi objek ini aturannya adalah bahwa pola 1, pola 2, pola 3, pola keempat adalah 5 ditambah 2 kali dari bilangan indeks kurangi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah tahu aturan dari konfigurasi
objek untuk setiap polanya, maka saatnya kita bisa menjawab dari pertanyaan yang disampaikan atau ditampilkan sebelumnya, yaitu bagaimana menentukan banyaknya bola pada pola ke-56 dan banyaknya bola pada pola ke-72. Mari kita hitung. Banyaknya bola pada pola ke-56 tentu saja adalah dengan menggunakan aturan yang sudah ada, bahwa menentukan banyaknya nilai pola yaitu 5 ditambah 2 dikali indeks dikurangi 1. Karena pola ke-56 maka indeksnya 56, sehingga nilai pola yang ke-56 atau banyaknya bola pada pola yang ke-56 adalah 5 ditambah di dalam kurung 2 kali bilangan indeks dikurang 1. Hasilnya adalah 5 ditambah dalam kurung 2 kali 55 sama dengan, iya benar, 115. Jadi banyaknya bola pada pola yang ke-56 adalah terdapat 115 buah bola. Lalu bagaimana dengan banyaknya bola pada pola yang ke-72? Sama caranya, dengan menghitung menggunakan aturan yang sudah kita dapatkan. Coba dihitung. Iya benar. Dengan aturan yang sudah ada, maka kita bisa menentukan banyaknya bola pada pola ke-72 adalah sebanyak 147 buah bola. Mudah bukan? Yang penting setelah kita cari tahu dulu tentang bagaimana aturannya untuk tiap pola. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana menentukan rumus umum untuk pola ke N-nya dari konfigurasi objek gambar di atas? Nah, untuk menentukan rumus pola ke N, kita gunakan aturan polanya. Kalau bilangan indeks itu dirubah menjadi simbol N, maka tentu saja rumus polanya adalah bahwa Pn sama dengan 5 ditambah di dalam kurung 2 kali bilangan indeks dikurang 1. Itulah dia rumus pola ke N dari gambar susunan pola konfigurasi objek seperti di atas. Mudah bukan para peserta didik? Mudah. Cermati, jangan lupa tentukan dulu banyaknya bola, kemudian amati bentuk polanya, ciri-cirinya, kemudian baru menentukan rumus pola konfigurasi objeknya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga mudah dipahami. Sebelum kita akhiri, saya sampaikan bahwasanya belajar itu harus rutin atau kontinu, dan belajar bisa memanfaatkan media apapun, tidak hanya pada tayangan ini. Boleh juga menambah, memperluas pemahaman tentang konfigurasi objek ini dengan melihat atau membaca di internet, di buku-buku yang lain, itu akan jauh lebih baik. Terima kasih, selamat bertemu dalam tayangan berikutnya, semoga bermanfaat, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.